Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rabbukal ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus syakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat jamaah subuh Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah, Zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang memudahkan segala urusan kita. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur dan tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa menapaki jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat Islam dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan. Hari-hari kehidupan mereka telah ditata sedemikian rupa dengan berbagai syariat ibadah sehingga menjadi lahan ketaatan yang sangat indah dan hari-hari kehidupan yang penuh kebahagiaan. Di dalam Al-Quran, di surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka niscaya kami akan adakan baginya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Maka
syariatul Islam telah menjelaskan berbagai ketentuan ibadah, baik dalam sehari dan semalam, ada juga ibadah yang berkaitan dengan hari-hari tertentu dalam sepekan, serta berbagai ibadah yang berkaitan dengan 1 bulan dalam 1 tahun. Maka tentu seorang muslim sangat penting untuk mengetahui ibadah-ibadah yang disyariatkan pada hari-hari yang terus bergulir dalam setahun, agar waktu-waktu dan saat-saat kehidupan itu bernilai dan berharga. Nah, tidak terkecuali momentum bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Tentu kita ketahui bersama kemuliaan bulan ini. Bulan yang di situ ada hari Arafah. Bulan yang di situ ada hari Id bagi kaum muslimin, Idul Adha. Bulan yang di situ ada Ayyamut Tasyriq, 3 hari setelah Idul Adha. Dan di dalamnya ada syariat berzikir, bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid. Semuanya dalam rangka memuji, membesarkan dan mengagungkan Allahu Rabbul Alamin. Juga tidak luput bagi kita keutamaan mereka yang diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji pada bulan ini, di tahun ini. Dan juga syariat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum mukminin, yaitu ibadah berkurban. Maka keutamaan-keutamaan amalan yang terdapat di bulan ini menjadikan bulan ini bulan yang bisa menyaingi Ramadan. Ini berdasarkan hadis Nabi. Di dalam riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Syahra 'idin la yanqusani, Ramadan wa Dzulhijjah." 2 bulan kata Nabi, yang 2 bulan tersebut tidaklah berkurang amal saleh yang dikerjakan, terus bertambah dan akan berlipat ganda. 2 bulan yang di dalamnya ada hari Id, di belakang semua itu 2 bulan yang dimaksud adalah Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari teragung di bulan Dzulhijjah itu adalah hari di tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah hari Id bagi kaum muslimin, hari raya berkurban untuk ummatul Islam. Dia hari yang sangat agung karena Rasulullah bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahri." Hari yang teragung di sisi Allah adalah hari berkurban, hari menyembelih kurban. Itu hari teragung yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin dengan mereka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban mereka. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, syariat untuk menjalankan ibadah di tanggal 10 Dzulhijjah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di surat yang kita hafalkan bersama, di surat Al-Kautsar, di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah karena Tuhanmu dan lakukanlah an-nahar, yaitu sembelihan kurban.
Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah pemaparan nikmat yang Allah berikan kepada nabinya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad yaitu kenikmatan yang sangat banyak. Dan di antara kenikmatan tersebut adalah sungai Al-Kautsar sebagai kemuliaan untuk baginda Nabi. Maka setelah datangnya nikmat itu dan Allah telah janjikan nikmat itu untuk nabinya, maka sebagai keharusan dari nikmat yang telah diberikan, seseorang hendaknya bersyukur kepada Allah. Dan kesyukuran yang terbesar adalah manakala seorang hamba wujudkan dalam bentuk beribadah. Maka datang pada ayat yang kedua di surat Al-Kautsar tersebut firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka sebagai bentuk syukur akan nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak yang telah diberikan kepadamu, maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Ini menunjukkan bahwa seagung-agungnya syukur nikmat adalah dengan menegakkan ibadah kepada Allah. Maka seharusnya semakin banyak nikmat didapatkan oleh seorang hamba, maka harusnya semakin banyak pula ibadah yang mesti dia kerjakan. Sebagai lambang dan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ditekankan dalam ayat ini, fasalli li rabbika. Maka salatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Dan ini merupakan syarat yang terpenting dalam ibadah. Jangan sampai kita beribadah karena ada maunya dari perkara-perkara dunia. Tidak jarang seseorang mau sholat, mau bersodakoh, mau berpuasa, tapi tujuan dari dia sholat, tujuan dari dia puasa, tujuan dia dari sodakoh tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendapatkan dunia, hanya untuk mendapatkan pekerjaan, hanya bisa agar supaya diluluskan dan diberikan hajat dan keperluannya. Nah, orang kalau beribadah hanya karena itu, maka nanti dia akan berhenti beribadah kalau dia sudah dapat itu. Dia merasa sudah dapat nikmat, maka sudah berhenti sholat. Dia merasa sudah lulus ujian, berarti sudah lepas lagi dari menjalankan ibadah puasa, sodakoh, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ibadahnya tidak li rabbik, bukan karena Allah. Maka harus kita ingat bahwa kita sholat, kita berkurban, semuanya kita peruntukkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sinyalir di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, an-nusuk ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Ada yang menafsirkan dengan ibadah secara umum, dan ada yang menafsirkan nusuk dengan ibadah menyembelih kurban. Maka arti ayat, sesungguhnya salatku dan ibadahku, atau bisa bermakna sesungguhnya salatku dan sembelihan kurbanku. Kemudian hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintah
dan aku adalah orang yang pertama berserah diri kepadanya. Di dalam ayat ini Allah gandengkan antara ibadah salat dengan ibadah kurban. Di surat Al-Kautsar juga digandengkan salat dengan kurban. Kenapa begitu? Pertama, menunjukkan akan kemuliaan ibadah kurban. Kalau salat tentu kita sudah paham, ibadah yang paling utama adalah salat. Nah, ketika Allah gandengkan antara kurban dengan salat, menunjukkan bahwa kurban ini adalah ibadah yang mendekati salat. Dan disebutkan kurban karena dia berbeda dengan salat. Salat adalah ibadah badan yang paling utama, sedangkan kurban adalah di antara ibadah harta yang paling utama. Maka digandengkan dua ibadah tersebut. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita bisa beribadah kepadanya dengan badan kita, dan kita pun bisa beribadah kepadanya dengan harta yang kita miliki. Salah satunya dengan menyembelih kurban. Nah, ini para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat salat yang kita kerjakan hendaknya didasari dengan kesyukuran. Demikian pula kurban yang kita mau laksanakan hendaknya didasari dengan kesyukuran. Oleh karenanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau adalah orang yang paling tekun beribadah. Salatnya paling banyak dan paling lama, sampai membuat kaki dan lutut beliau menjadi bengkak karenanya. Dan itu yang membuat sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran. Bukankah Nabi ini sudah dapat jaminan? Bukankah beliau sudah mendapatkan surga? Apalagi yang mau beliau kejar? Kenapa ibadahnya begitu hebat? Maka Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, saya lakukan semua itu karena saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Itu artinya salat yang dilakukan oleh Nabi didasari dengan kesyukuran kepada Allah. Dan hendaknya setiap ibadah yang kita lakukan pun dasarnya karena kesyukuran kepada Allah. Termasuk ibadah kurban. Kenapa kita berkurban? Salah satu hikmah dari kurban itu karena mensyukuri nikmat Allah. Begitu banyak, begitu besar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai tanda syukurnya kita, di penghujung tahun ini, di tahun Hijriyah ini, bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12, bulan terakhir. Ya. Maka bersyukurlah kalian akan nikmat yang Allah berikan selama 11 bulan perputaran tahun Qamariyah. Dari bulan Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Allah berikan banyak kenikmatan kepada kita. Enggak terhitung lagi. Kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita dari bulan Muharram, awal bulan, dari bulan Hijriyah, kita enggak sanggup menghitungnya, Pak. Bahkan mungkin barangkali kita sudah lupa nikmat-nikmat itu. Nah, maka di penghujung tahun ini, bersyukurlah kamu kepada Allah dengan menyembelih kurban. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran di surat Al-Hajj ayat 36. Allah menyatakan, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Dalam ayat ini Allah sebutkan tentang ibadah kurban. Maka Allah menyatakan, "Fakulu minha," makanlah dari hewan kurbanmu tersebut,
wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kemudian berikanlah dagingnya, bagi-bagikanlah dagingnya baik kepada orang yang tidak memintanya atau orang yang memintanya. Lalu setelah itu Allah sebutkan, apa hikmah berkurban itu? Kadzalika, demikianlah. Sakharnaha lakum, kami telah tundukkan hewan-hewan kurban itu untuk kalian. Kalian bisa menguasainya, kalian bisa menyembelihnya, kalian bisa mengkonsumsinya, memakannya, membagikannya. Allah mudahkan itu untuk kalian. La'allakum tashkurun. Apa hikmahnya? Semoga kalian dapat bersyukur kepada Allah. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih hewan kurban tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan ibadah ini. Fasolli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Para ulama menyebutkan beberapa penafsiran tentang ayat yang mulia ini. Dan di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ayat ini ketika Allah perintahkan kita untuk sholat, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di hari yang agung tersebut, di hari yang mulia tersebut, hendaknya kamu awali harimu dengan melaksanakan sholat. Makanya sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya sholat yang dimaksud di dalam ayat fasalli li rabbika wanhar adalah sholat Idul Adha. Karena itulah yang kita mulai di hari itu, di pagi itu, kita melaksanakan sholat Id di pagi hari. Makanya nyambung setelah itu, fasalli li rabbika wanhar, dan sembelilah kurban. Karena kaum muslimin setelah mereka menjalankan sholat Id berjamaah, maka mereka menyembelih kurban mereka di hari penyembelihan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah dua ibadah besar di hari yang agung itu, di hari Idul Adha itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan hal ini. Beliau pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu an, kata baginda Nabi, inna awwala ma nabda'u bihi yaumuna hada an nusalliya. Sesungguhnya hal yang pertama yang kita mulai hari kita ini, di hari Id ini, an nusalliya, kita mesti sholat terlebih dahulu. Sholat Id. Thumma narji, kemudian kita pulang ke rumah kita untuk persiapan melakukan ibadah berikutnya. Fananhar, maka kita sembelih kurban kita. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dialah yang telah mencocoki sunnah kami. Waman dabaha qablu fala nusuka lahu. Tapi siapa yang menyembelih sebelum itu, maka tidak ada sembelihan kurban baginya. Artinya Rasulullah ingin mengingatkan bahwa sembelihan kurban nanti sah dilakukan pada waktunya, dan waktunya adalah setelah sholat Id. Kapan ada yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka kurbannya tidak sah. Makanya sebagian sahabat yang ketika itu belum tahu hukum ini datang kepada Nabi, bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya kambing, dan kambing itu telah kusembelih sebelum sholat. Aku ingin berharap keridhaan Allah, dan aku ingin agar sembelihan kurbanku yang pertama dimakan oleh kaum muslimin. Kata sahabat ini, maksudnya bagus, dia ingin yang lebih dulu. Tetapi Rasulullah bersabda, syatuka syatulahmin,
kambingmu tidak teranggap sebagai kambing sembelihan kurban, tapi kambingmu hanya sembelihan biasa. Kenapa? Karena kau lakukan bukan pada waktunya. Ya. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini ada waktu-waktu yang kita mesti menjalankan pada waktu tersebut. Sebagaimana sholat. Kapan kita menjalankan sholat bukan pada waktunya, meskipun ikhlas, meskipun tulus, meskipun begitu semangat, tapi salah jamnya, maka tidak diterima. Dan dia harus mengulanginya. Begitu pula ibadah kurban. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah menjadikan syariat berkurban ini, dan Allah lapangkan waktunya sampai 4 hari. Mulai dari tanggal 10, kalau belum cukup tanggal 10, belum habis hewan kurbannya, masih ada tanggal 11, masih ada tanggal 12, masih ada tanggal 13. Dan itu adalah akhir hari penyembelihan, tanggal 13 Dzulhijjah. Sebagaimana yang dimaklumi bersama oleh kaum muslimin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, semua ibadah itu adalah syiar agama. Salat Idul Adha adalah syiar, menyembelih kurban adalah syiar. Makanya kaum muslimin melaksanakannya di tanah lapang supaya dilihat oleh manusia. Dan orang pun tahu bahwa di hari itu kaum muslimin menjalankan ibadah besar penyembelihan kurban. Dan syiar mesti ditampakkan memang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia ketakwaan di dalam hati. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedikit kami ingin memberikan tuntunan yang berkaitan dengan sholat Id dan juga penyembelihan kurban di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Insyaallah ta'ala kebanyakan dari kita sudah paham, sudah mengenal dan sudah mengetahuinya. Tetapi tidak salah juga kalau kita mengulang, memurojaah kembali ya apa yang mungkin luput bagi kita, dan sebagai hal yang bisa menyegarkan ingatan kita, tentunya berdasarkan ayat dari Al-Quran dan juga hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, di hari Id adalah hari kita mengagungkan dan membesarkan Allah. Makanya di hari itu kaum muslimin disunnahkan, dianjurkan untuk bertakbir, bertahlil, kemudian bertahmid. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah wa a'zamu ajra min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari yang amal soleh lebih besar pahalanya dan lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kata Nabi, pesannya Nabi, fa'aksiru fihi minat takbir wat tahlil wat tahmid. Maka perbanyaklah di hari itu dari mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid. Takbir ucapan Allahu Akbar, tahlil ucapan la ilaha illallah, tahmid ucapan alhamdulillah. Dan 3 kalimat ini, takbir, tahlil dan tahmid, telah terwakili dengan ucapan yang diucapkan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita lihat ucapan itu ada takbirnya, ada tahlilnya, ada tahmidnya. Perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini takbir. La ilaha illallah. Ini tahlil. Huwallahu Akbar. Takbir lagi. Allahu Akbar. Takbir lagi. Walillahil hamd. Dan itu tahmid. Pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak melaksanakan zikir seperti itu. Nah, dan itu lebih ditekankan dan paling ditekankan
mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 5 hari. Bertakbir selepas sholat, yakni sholat 5 waktu dengan menjaharkan takbir tersebut, dan itu dimulai dari ba'da subuh di hari Arafah. Ba'da subuh di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian terus 10, 11, 12, 13, berarti 5 hari. Berhentinya sampai tanggal 13 setelah sholat asar. Itu yang terakhir untuk kita bertakbir, bertahlil dan bertahmid selesai sholat 5 waktu. Ini tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita memperbanyak zikir pada waktu itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kaum muslimin berangkat sholat untuk menjalankan sholat Id, dan disunnahkan bagi mereka sebelum mereka berangkat sholat untuk mandi terlebih dahulu. Niatkan mandi untuk sholat Id karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwa seluruh yang namanya mandi dalam Islam yang disyariatkan, yang dituntunkan, itu kaifiat dan pelaksanaannya mirip dengan orang yang mandi junub. Sunnahnya seperti itu. Walaupun dia bukan mandi junub, tapi mandi yang disunnahkan. Seperti mandi Jumat, mandi sholat Id, mandi di hari Arafah, dan seterusnya. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Kana yaktasilu yaumal fitri wa qabla ayyaqduwa ilal musalli. Beliau mandi besar di hari Id sebelum beliau berangkat ke tanah lapang untuk menjalankan salat Id. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, karena itu adalah hari raya bagi kaum muslimin. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hari Idul Adha lebih istimewa daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Adha terkumpul 2 ibadah sekaligus. Salat Id dan menyembelih kurban. Dan itu tidak terjadi pada hari Idul Fitri. Makanya Idul Adha lebih istimewa sebenarnya. Nah, daripada Idul Fitri. Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya terjadi perbedaan ya. Kalau mungkin di negeri kita lebih meriah Idul Fitri terkadang. Artinya antusias manusia dalam menyambutnya luar biasa ketimbang Idul Adha. Ya. Tapi di di negeri Arab ya. Di tempat kami belajar dahulu di negeri Yaman, di Saudi Arabia, ya, itu lebih meriah Idul Adha ketimbang Idul Fitri. Karena memang dari sisi kemuliaan dan keutamaan, Idul Adha lebih utama. Terlebih hadisnya Nabi tadi, kata baginda Nabi, a'zamul ayyami indallah yaumun nahri. Hari teragung di sisi Allah adalah hari penyembelihan kurban. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya dari sana para ulama mengatakan, ya, ada satu hari yang paling mulia dalam putaran 1 tahun, dan ada satu malam yang paling mulia dalam putaran 1 tahun. Adapun malam termulia dalam putaran 1 tahun adalah malam Lailatul Qadar. Paling mulia itu. Kalau siangnya, melihat kepada siangnya, ya, dari pagi sampai sore, maka yang paling utama dalam putaran 1 tahun adalah hari berkurban. Berdasarkan hadisnya Nabi tadi. Yaumun nahri a'zamul ayyami indallah yaumun nahri. Hari teragung di sisi Allah adalah hari penyembelihan kurban. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu
yaumal fitr hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji' fayakula min udhiyatih. Nabi membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau di hari Idul Fitri, beliau tidaklah berangkat ke tanah lapang untuk sholat id, kecuali beliau makan terlebih dahulu beberapa butir kurma. Setelahnya beliau berangkat sholat id. Sedangkan di hari Idul Adha, Nabi tidak melakukan itu. Nabi tidak makan terlebih dahulu sebelum berangkat. Tapi Nabi langsung berangkat. Kenapa? Karena sekembalinya dia pulang dari sholat id, beliau SAW menyembelih kurbannya, maka makanan yang beliau pertama kali makan di hari itu adalah makanan sembelihan kurban itu. Itu hikmahnya. Makanya kata para ulama, dalam hal penentuan waktu untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kalau Idul Adha utamanya disegerakan waktunya. Pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada saat syuruk, maka utamanya disegerakan. Kenapa? Karena kaum muslimin mau berkurban ketika itu. Berbeda pada hari Idul Fitri, maka tidak masalah untuk dia mengakhirkannya sedikit waktu pelaksanaan sholatnya. Kalau Idul Adha utamanya disegerakan. Idul Fitri maka diakhirkan, tidak mengapa. Kenapa Idul Adha disegerakan? Kata ulama, karena waktu itu kaum muslimin ingin menyembelih kurban. Dan ingat jamaah sekalian, sekalipun memang boleh menyembelih kurban di tanggal 11, di tanggal 12, di tanggal 13, tapi paling utamanya menyembelih kurban itu di tanggal 10. Paling utamanya. Makanya kalau bisa kita habiskan sembelihan kurban di tanggal 10 itu paling afdol. Paling utama. Walaupun kata ulama, kalau misalnya terlampau banyak hewan kurbannya, kurang bisa ditangani, sedikit orang-orangnya misalnya, maka tidak masalah untuk dia menyembelihnya di hari setelahnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ketika keluar ke tanah lapang untuk sholat id, beliau selalu melantunkan zikir, takbir, tahlil, dan tahmid. Nah, beliau selalu mengingat firman Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian bertakbir membesarkan Allah di hari-hari yang berbilang itu. Nah, dan agar kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian dari hidayah, dan agar kalian mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, salat Id merupakan syiar kaum muslimin. Maka di hari sunnah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau berangkat pergi salat Id, sepulangnya dari salat khalafat tariq, beliau mengambil jalan yang lain. Maksudnya mengambil jalan yang lain berbeda dengan jalan pertama ketika beliau datang dari rumahnya ke tempat sholat. Nah, pas pulang dari tempat sholat ke rumahnya, beliau mengambil jalan yang berbeda. Untuk apa hikmahnya? Kata para ulama, sekali lagi dalam rangka menampakkan syiar Islam, syiar agama kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika salat Id sebagaimana yang dimaklumi bersama kaum muslimin, mereka menjalankan salat terlebih dahulu, kemudian setelahnya mendengarkan khutbah. Itu yang paling utama. Walaupun mendengarkan khutbah bukan hal yang diwajibkan, tidak sama seperti hari Jumat. Hari Jumat mendengarkan khutbah Jumat wajib hukumnya. Berdosa dan bisa tidak sah Jumat seseorang kalau dia meninggalkannya tanpa uzur. Tanpa uzur. Nah, berbeda kalau khutbah di hari Id. Mendengarkan khutbah itu sunnah. Tetapi itulah yang mestinya dilakukan. Duduk sejenak mendengarkan khutbah,
mungkin ada nasihat-nasihat dan pengingat-pengingat yang disampaikan kepada kita, pesan-pesan, maka utamanya duduk, dengarkan khutbah Id. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, pelaksanaan salat Id tentunya dimaklumi bersama, dijalankan sebanyak 2 rakaat, ya, dan pelaksanaannya sama seperti salat Idul Fitri. Ada 7 kali takbir tambahan selain takbiratul ihram di rakaat pertama. Kemudian ada takbir tambahan di rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir yang diistilahkan oleh para ulama dengan takbirat az-zawaid, takbir tambahan. 7 kali takbir setelah takbiratul ihram di rakaat pertama dan 5 kali takbir setelah takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Nah, selebihnya sama, gerakannya sama seperti sholat yang lainnya. Hanya dianjurkan ya untuk kaum muslimin pada waktu itu ya mereka khusyuk di dalam menjalankannya ya, penuh dengan penghayatan ya, supaya hari yang teragung itu betul-betul dapat dimaksimalkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka selesai dari sholat Id, barulah mereka ya persiapan untuk menyembelih kurban mereka. Dan ingat jamaah sekalian, berkurban merupakan syariat seluruh agama. Jadi berkurban itu bukan hanya syariat umat Islam ya. Sudah ada syariat umat sebelum kita juga berkurban. Jadi kurban ini syariat berserikat. Bukan cuma umat Islam saja yang berkurban itu. Umat sebelum kita sudah ada syariat berkurban. Itulah yang Allah tunjukkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka." Bagi tiap-tiap umat kami jadikan ada syariat menyembelih kurban. Coba. Bagi tiap-tiap umat. Artinya apa? Seluruh umat ada syariat kurbannya. Jadi bukan hanya umat Islam yang disyariatkan berkurban. Iya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Allah berfirman wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Hewan kurban itu kami jadikan dia sebagai bahagian dari syiar Allah. Lakum fiha khair. Kalian pasti mendapatkan kebaikan di dalamnya. Fadhkuru smallahi 'alaiha sawafa. Maka berzikirlah, sebut nama Allah, baca bismillah pada saat menyembelihnya dalam posisi berdiri. Jadi hewan kurban itu kalau disembelih dalam posisi berdiri. Ini pada onta, Pak. Jadi kalau onta disembelih itu posisinya berdiri. Diikat kakinya, kemudian ditusuk bagian nahar. Nahar itu di bawah leher, Pak. Nah, berbeda kalau dzabah. Kalau dzabah itu syariat menyembelih untuk sapi dan kambing. Dzabah itu leher bagian atas. Nah, di sini. Makanya pada saat menyembelih sapi ya dan kambing maka disembelih bagian leher atas. Ya, dekat dengan tulang rahangnya ini. Nah, berbeda kalau nahar. Nahar kalau onta itu ditusuk bagian sininya, Pak, di bawah leher. Nah, kalau onta itu tidak disembelih, tapi dilukai, ditusuk. Ya. Kalau mungkin pernah melihat sembelihan onta, ya seperti itu. Dia disembelih pada saat dia berdiri, terikat kakinya. Nah, ketika darahnya sudah bercucuran, nanti dengan sendirinya onta itu rebah sendiri. Makanya dalam ayat dikatakan faida wajabat junubuha. Kalau onta itu sudah rebah, ini kan menunjukkan bahwa onta beda penyembelihannya dengan sapi dan kambing. Ya. Nah, kita kan nggak ada onta, Pak. Kita sembelih sapi atau kambing. Makanya dalam posisi rebah memang kalau sapi dan kambing itu. Nah, baru setelahnya ya, ketika onta itu sudah rebah, fakulu minha, makanlah sebagian dari hewan kurban. Ini dalil kata para ulama menunjukkan sunnahnya memakan sebagian dari hewan kurban kita. Nah, ini berbeda dengan kekeliruan sebagian orang, katanya kalau kita berkurban kita tidak boleh makan daging kurban kita. Ini keliru. Justru disunnahkan
makan daging kurban kita sendiri. Itu perintah Allah dalam Quran. Fakulu minha, makanlah sebagian dari hewan kurbanmu. Wa at'imul qani awal mu'tar. Baru setelahnya, sebahagian besarnya kau bagi-bagikan kepada orang yang memintanya atau yang tidak memintanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau di hadis Rasulullah mengatakan, kulu waddakhiru watasaddaqu. Daging kurban itu kau makan, kau simpan boleh, dan kau sedekahkan. Di sebagian riwayat, kulu waddakhiru watazawwadu. Makanlah sebagian dari kurbanmu, simpanlah sebagiannya, sedekahkan, dan jadikan bekalmu ketika kamu melaksanakan perjalanan atau safar. Jadi di hadis-hadis itu Rasulullah justru menganjurkan makan sebagian daging kurban. Bukan malah dihindari. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ya, berkurban ini hikmahnya sangat besar dalam rangka untuk menegakkan ibadah kepada Allah, menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim, ya. Karena yang mensunnahkan kurban ini siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisahnya yang masyhur itu, pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, ujian yang amat besar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, disuruh menyembelih anaknya sendiri. Tapi cuman ujian dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim sudah mau benar-benar menyembelih putranya, maka Allah Subhanahu wa taala panggil Ibrahim dan gantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Subhanallah, itu menjadi syariat yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad disuruh mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Dan terus berlangsung sampai pada hari ini, dan insya Allah sampai hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka berkurban adalah ibadah yang sangat utama dan sangat mulia. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan akan kemuliaan ibadah kurban tersebut. Nah, dan ketika seorang menyembelih kurban, maka syarat penyembelihan harus membaca tasmiyah, harus membaca bismillah. Itu yang wajibnya, itu yang menjadi syaratnya. Kalau tidak baca bismillah, haram makan daging yang tidak disebutkan nama Allah. Wala ta'kulu, jangan kalian makan daging yang la yuzkarusmullahi alaih, yang tidak disebutkan nama Allah padanya, yakni tidak baca bismillah. Nah, maka syaratnya harus bismillah. Artinya begini, kalau ada orang yang menyembelih kurban hanya baca bismillah, sah sembelihannya. Sah sembelihannya. Tapi kalau dia tidak baca bismillah, walaupun dia baca ayat kursi, walaupun dia baca salawat, tapi tidak ada bismillahnya, tidak sah sembelihannya. Nah, sembelihan dengan baca bismillah syarat. Sunnahnya sertakan takbir berikutnya. Jadi bismillah wallahu akbar, baru sembelih kurbannya. Nah, dan boleh menyebut sahibul kurban, nama-nama yang berkurban. Ya, misalnya kalau kita berkurban, kalau satu orang saja kebetulan yang disembelih kambing, maka kita bilang bismillah Allahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan. Fulan itu yakni nama yang berkurban tadi. Sebut namanya. Ya Allah, terimalah dari fulan, maka sembelih kurban itu. Kalau 7 orang berserikat misalnya dalam menyembelih sapi, sebutkan 7 namanya semua. Bismillah Allahu akbar, Allahumma taqabbal min. Ya Allah, terimalah dari, sebutkan 7 orang. Fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Baru sembelih kurbannya. Nah, begitu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan saya yakin bapak-bapak semuanya sudah paham, semuanya sudah tahu ya akan hal yang seperti ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan penyembelihan kurban ya utamanya menghadap ke kiblat. Ya. Dan ini juga dari hal yang dipahami dari keutamaan kiblat itu, maka kita pun menyembelih menghadap ke kiblat. Bagaimana Ustadz kalau ada yang menyembelih tidak menghadap kiblat? Ya, para ulama mengatakan kalau dia tidak menghadap kiblat,
maka sembelihannya tetap sah, tapi kurang afdol. Sembelihannya tetap sah, tapi kurang utama. Utamanya dihadapkan ke kiblat, hewan kurban itu. Nah, baik dia nanti menyembelihnya dengan tangan kanan, itu yang paling utama, atau dengan tangan kiri. Ada sebagian orang yang kidal, Pak. Ya kan? Tidak kuat kalau dia menyembelih dengan tangan kanannya. Dia kuatnya dengan tangan kiri. Karena dia kidal misalnya. Boleh saja hal tersebut, hanya saja tinggal dia sesuaikan posisinya nanti. Tinggal dia sesuaikan posisinya nanti. Nah, kemudian dalam menyembelih kurban, haram hukumnya melakukan sembelihan 2 kali, Pak. Bisa jadi bangkai sembelihan kurban kita. Nah, makanya dalam menyembelih kurban harus dipastikan 2 urat besarnya terputus, yaitu tenggorokan dan kerongkongannya. Saluran pernapasannya terputus dan saluran makannya juga putus. Itu wajibnya. Yang utamanya terputus 4 salurannya. Yang pertama 2 tadi, kerongkongan dan tenggorokan. Kemudian 2 urat tebal yang ada di sekitar tenggorokan dan kerongkongan. Nah, itu putus, 4 itu putus, itu yang paling utama. Sebagian hewan kurban itu ketika disembelih, kadang dia masih bergerak, Pak. Nah, ada sebagian orang dikira masih hidup, akhirnya dipatahkannya lehernya. Itu tidak boleh yang seperti itu. Bisa menjadi bangkai sembelihan kurban kita. Tidak sah dimakan. Ya. Kalau dia sudah disembelih, asalkan sudah terputus 4 tadi, maka sudah biarkan saja. Nah, nanti dengan sendirinya akan mati sendiri. Ya, tidak boleh ditambah-tambahin lagi, akhirnya belum mati, kemudian kita sayat-sayat dulu, tidak boleh. Nanti hewan kurban itu dikuliti, setelah Setelah dipastikan sudah mati. Nah, setelah dipastikan hewannya sudah mati. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam penyembelihan kurban, Rasulullah mensyariatkan kepada kita agar berbuat baik dalam menyembelih kurban. Bagaimana caranya? Caranya tajamkan pisau sembelihanmu. Jangan menyembelih dengan pisau yang tumpul. Nah, kasihan hewan kurbannya. Dan tidak boleh menyembelih kurban di hadapan hewan kurban yang lain. Bisa stres hewan kurban kita, Pak. Dan itu tidak rahmat kepada kepada hewan kurban. Ketika kita mengasah pisau sembelihan kita, tidak boleh di hadapan hewan kurban itu. Rasulullah pernah melihat ada orang yang menyembelih kurban, dia asah pisaunya di hadapan sapinya, di hadapan kambingnya. Maka kata Nabi, apakah kamu ingin menyembelihnya 2 kali? Kata Rasulullah. Tak boleh seperti itu. Nah, harus rahmat kepada hewan sembelihan. Rasulullah menyatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu memerintahkan berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh maka perbaikilah cara membunuhmu. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibah. Kalau menyembelih, perbaiki cara menyembelihmu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya dia tajamkan pisau sembelihannya sebelum menyembelih. Wal yurih dabihatah. Dan hendaknya dia percepat gesekan pisaunya pada saat menyembelih. Jadi jangan santai dia sembelih. Tapi hendaknya dia sembelih, kalau bisa dengan 1 kali gesekan langsung terputus semua anunya, itu yang paling utama. Nah, makanya penyembelihan ini khusus orang-orang yang memang terlatih, orang-orang yang memang sudah biasa melakukannya. Nah, supaya jangan sampai keliru di dalam melakukan proses penyembelihan itu. Yang paling utamanya, sahibul kurban, dia yang menyembelih kurbannya. Itu paling utamanya. Kalau dia berserikat 7 orang, maka salah satu dari 7 orang itu yang menyembelih. Itu paling utama. Walaupun boleh juga taukil, diwakilkan kepada tukang jagal yang memang bisa menyembelih kurban, itu diperbolehkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mungkin ini sedikit hal yang ringkas yang bisa kami paparkan berkaitan dengan sholat dan berkurban. Ya, mungkin sebelum kami tutup, ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita? Kalau tidak ada, kita tutup. Ada, Pak? Yang mau disampaikan? Ya. Ada kayak sini bilang si penyembelih ini pada si
goloknya itu atau si pisaunya patah Ustaz. Masya Allah. Tapi si lengannya itu belum putus. Nah. Apakah boleh menggantikan dengan yang baru? Barakallahu fiik. Iya, seperti yang kita sebutkan ya, para ulama mengatakan bahwa tidak boleh sampai menyembelih 2 kali, Pak. Nah, harusnya sekali sembelihan, maksudnya sekali sembelihan di sini, yakni pada proses pertama itu sudah selesai. Nah, jangan sampai dia ulang lagi. Ya. Nah, tapi para ulama mengatakan itu diharamkan dan tidak sah yang seperti itu kalau dilakukan tanpa ada hajat dan keperluan. Tapi kalau memang ada hajat dan keperluan, itu diperbolehkan dan sah sembelihannya. Bagaimana misalnya seperti insiden seperti itu tadi. Nah, makanya memang sebelum kita menyembelih itu kita harus lihat golok yang kita pakai, parang yang kita pakai, pisau sembelihan yang kita pakai itu betul-betul kuat, ya kan? Bukan yang lemah, yang memang sudah teruji begitu. Nah, supaya tidak terjadi insiden seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi itu qadarullah. Nah, maka dia hendaknya segera mengambil pisau sembelihan yang lain, segera dia cepat-cepat menyembelihnya. Jangan sampai menunggu lama lagi. Nah, itu insya Allah ma'dzur bagi dia karena insiden yang tidak sengaja dilakukan, ya. Yang seperti itu insya Allah dimaafkan. Boleh untuk dia mengambil golok yang lain, pisau yang lain, lalu dia segera untuk menyembelihnya. Nah, segera untuk menyembelihnya. Demikian juga kata para ulama, ketika misalnya ada orang menyembelih kurban, kemudian kerongkongan dan tenggorokannya tadi tidak terpotong dengan sempurna, Pak. Nah, ini juga harus diperhatikan. Harusnya ketika menyembelih betul-betul ya terpotong semua itu. Nah, makanya butuh keahlian di situ dalam memotong. Tidak semua orang bisa memotong yang seperti itu. Ya. Tapi kalau memang dia punya keahlian, tahu yang seperti itu, maka alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, ada lagi? Ya. Boleh umpamanya si A yang berkorban cuma dia untuk sendiri, tapi ngajak karena temannya tidak berkorban, ngajak nama temannya itu. Maksudnya? Sapi itu juga. Ya. Dia pakai dananya sendiri. Karena temannya ini nggak berkorban. Ikutkan nama temannya. Taib, barakallahu fiik. Ya, jadi berkurban itu ya, kata para ulama boleh dia sendiri untuk dia sendiri ya. Dia sembelih 1 ekor sapi boleh. Nah, tidak harus berserikat. Berserikat itu ya yakni dengan 7 orang itu dibolehkan, tetapi bukan harus. Ya. Kalau misalnya dia sendiri saja, maka itu tentu paling afdol tentunya, paling utama. Tapi bagi sebagian kaum muslimin ya dan dimudahkan hal tersebut boleh berserikat sampai 7 orang. Nah, kalau dia posisinya seperti tadi ya, maka dia berarti menyembelih kurban ya, kemudian dia berikan sebagian kurbannya itu kepada orang lain dan itu boleh. Dan yang seperti itu termasuk dari orang yang berkurban juga. Maka dia masuk dari hukum orang yang berkurban. Jadi bukan sekedar nama saja, tapi dia berhak terhadap daging itu. Paham ya? Jadi bukan sekedar nama, tapi dia berhak 1/7 dari daging itu. Dari nama-nama yang dia cantumkan itu. Nah. Ya, tidak ada masalah. Karena orang boleh berkurban dengan harta orang lain. Asalkan sudah ada akad pemberian. Ya. Sebelumnya sudah ada akad pemberian bahwasanya ya ini saya berikan kepada kamu. Orangnya ada dan tahu. Ya. Orangnya ada dan tahu. Tidak boleh kalau orangnya tidak tahu. Ya. Karena kan ini kurban itu kan ibadah. Dan ibadah itu butuh niat, Pak. Butuh niat. Nah, kalau orangnya tidak tahu, tidak boleh. Harus kita sampaikan sama dia bahwa kamu saya berikan hewan kurban. Yani 1/7. Sebutkan orang-orangnya. Harus ada dia. Kalau dia tidak ada atau tidak tahu, maka tidak sah yang seperti itu. Jelas ya? Nah, wallahu alam bissawab. Ya. Kalau di instansi atau di perusahaan kan gini, misalnya satu perusahaan itu ada diimbang 2 sapi di Idul Adha itu. Cuman kan tanpa namanya adalah hadiah ini dari perusahaan gitu kan. Ini ada 2 sapi gitu kan. Nah, boleh nggak gitu misalkan ada teman-teman kerja kita itu yang berhubungan kurban atas nama dari hadiah perusahaan itu kan tidak ada namanya
Tapi kita kasih ke karyawan yang belum berkorban gitu. 2 sapi itu misalkan sebulan. Terus kita baca hukumnya itu. Barakallahu fiik. Ya. Ya, pertama yang harus dipastikan pemberian hewan kurban itu harus ditahu itu dari siapa. Jangan sampai misalnya dari perusahaan ada yang di situ atas nama dia, ya, misalnya dari atasannya, bosnya atau siapa, ya kan? Itu nggak ada. Ya. Nah, jadi itu pemberian aja gitu ya. Berarti boleh dianukan untuk siapa saja di sini yang berkurban gitu ya. Nah, ya ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Kalau misalnya ada pemberian daging atau hewan kurban ya kepada kita, nah dari perusahaan yang memang tanpa nama, ya, intinya dari perusahaan ya kan, tidak ada nama orang yang berkurban di situ ya kan. Nah, kalau memang seperti itu, wallahu taala alam, ya maka yang berhak untuk memberikannya adalah yang diberikan amanah untuk itu. Misalnya diberikan ke masjid ya kan, maka pihak masjid ya DKM masjid yang menangani hal tersebut, yang nanti mengatur mana yang paling pas untuk dia berikan hewan kurban itu. Maka itu yang seperti itu sah insyaallah. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, mungkin tidak ada lagi, kita cukupkan Pak ya. Ya. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya, dan semoga di hari yang mulia ini, di hari yang utama ini, sampai nanti di hari Arafah ya, dan juga hari Id, Ayyamut Tasyrik, kita lewati dengan penuh kebaikan, penuh keberkahan. Ibadah kurban kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah. Jamaah haji semuanya menjadi haji yang mabrur ya, haji yang diterima dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.